Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli tape, dilihat-lihat. Buat sahabat HP, semoga selalu sehat. HP, hikmah pantun. Ikhwafillah rahimakumullah, rambutan nyonya dari Pondok Aren. Ya Allah, semoga pemirsanya selalu pada keren. Dari Pondok Aren langsung ke Bali Matraman. Bukan hanya keren, hatinya selalu beriman. Masih menjawab pertanyaan netizen, cara terbaik Ustadz untuk berbalas dendam kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Nah, jadi gimana caranya Islam mengajarkan balas dendam sama orang yang udah ngezolimin kita? Pertama, balas dendam itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi, di saat orang yang mengikuti kata hatinya untuk dendam kepada saudaranya, berarti secara nggak langsung orang tersebut udah terjangkit mempunyai penyakit hati. Penyakit hati yang dimaksud di sini berarti antaranya adalah hasad. Hasad itu kedengkian. Kedengkian yang terlalu banyak menumpuk, timbul dendam. Dan orang yang punya sifat dendam kepada saudaranya, sekalipun ahli ibadah, sekalipun ahli betul-betul kebaikan, maka bahasa Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, di mana Allah menetapkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak bakalan bisa, jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Nah, jangan ya dek ya, jangan pergi berendam ke pantai cerita, jangan ada dendam di antara kita. Lantas bagaimana Islam mengajarkan di saat kita dizolimi sama seseorang, ya, sementara balas dendam tidak diperbolehkan? Nabi mengajarkan caranya. Salah satu uksimu alaihinna, kata Nabi. 3 hal aku bersumpah. Lihat sahabat HP, di sini redaksinya Nabi bersumpah. Salah satu uksimu alaihinna. Berarti sumpah ini bukan main-main. Sumpah ini yang sifatnya urgen, penting. Nabi sampai bersumpah. Di antara 3 sumpah Nabi yang berisi tentang pertanyaan tadi, balas dendam, apa kata Rasulullah? Wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Allahu Akbar. Apa isinya dari sumpah Nabi ini? Yang artinya kurang lebih, wala zulima abdun mazlamatan. Tidaklah seseorang yang dikhianati, yang dizolimi, yang disakiti. Mazlamatan, terhadap suatu kezoliman. Sobaro ilaiha. Ini memang ngomongnya nggak segampang makainya. Tapi kalau kita ngerti, harus dijalani nih. Seseorang yang dia dizolimi, disakiti oleh saudaranya, dan dia bersabar dengan kezoliman tersebut, dia balas dengan munajat, meminta kepada Allah, berdoa. Apalagi di waktu yang mahal dalam berdoa, yaitu di sepertiga malam. Illa zadahullahu ta'ala izzan. Begitu janji Nabi. Hakikatnya Allah akan naikkan, Allah akan tinggikan derajat orang tersebut dengan setinggi-tingginya derajat. Jadi kalau dibalas dengan balas dendam, maka ya draw, seri kosong-kosong. Tapi kalau mau dibalas dengan mendapatkan bonus yang luar biasa, di mana secara keduniawiannya, maka balasnya dengan cara apa tadi? Bersabar, dan di mana hakikatnya peristiwa yang seperti itu Allah lagi mau angkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Ini untuk di duniawinya. Jadi jangan melihat orang yang sukses itu hanya sebelah mata. Oh dia sukses, oh dia berhasil. Tanya, dekati orang tersebut. Pasti di balik kesuksesannya tidak sedikit tangisan air mata dan juga hal-hal yang mungkin menyakiti.
dalam perjuangan mendapatkan kesuksesan tersebut, tapi dia tidak balas dengan dendam, tapi dia balas dengan doa dan munajat kepada Allah, karena dia tahu hal yang tersebut proses untuk Allah meninggikan derajat hambanya. Dan jangka panjang ke depan, kenapa bukan balas dendam? Di mana balasannya atau caranya di saat kita dizalimi? Nabi dalam hadis yang lain berjanji. Di mana kata Rasulullah SAW, 3 macam perbuatan yang siapa bisa menjaga 3 perbuatan tersebut, adkhalahullahu ta'ala al-jannata bighairi hisabin. Masuk surga enggak pakai dihisab lagi. Apa itu? Tu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Yang kedua, ta'fu amman zolamaka. Kamu mau memaafkan. Nah, ini masuk nih pertanyaan dari pertanyaan netizen. Kamu mau memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kamu. Dan yang ketiga, silman kotoaka. Kamu tetap menjalin silaturahim kepada orang yang udah memutuskan silaturahim kepada kamu. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana ketemu orang rindam. Hidup mau berkah, jangan menjadi pendendam. Jangan ya dek ya, jangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.